Oke, di bagian berikut kita akan mulai menganalisis dua lensa ini satu per satu. Pertama, saya akan mulai dari lensa cembung. Oke, nah sama seperti cermin, lensa juga bisa menghasilkan bayangan yang pembentukannya paling tidak dibantu oleh 3 sinar-sinar istimewa. Oke, sinar apa aja itu? Ini dia. Oke, pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Yang ini nih. Nih, set. Dibiaskan. Ingat ya, dibiaskan. Artinya cahayanya diteruskan, tidak mantul. Menuju titik fokus di belakang lensa. Yang lewat sini. Nah, biar sepakat, ini kita pilih aja deh. Semua sisi sebelah kiri kita sebut sebagai depan, dan semua sisi di sini kita sebut sebagai belakang. Atau kalau tadi kebiasa dengan pakai simbol mata, ya udah matanya di sini deh. Terus, sinar datang melalui titik fokus di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikan yang sinar istimewa 1. Jadi sinar datang lewat sini, dibiaskan sejajar. Nah, kadang kalau bukan lewat situ bisa juga dari sini. Nah, salah Pak, asalkan sejajar. Asalkan melewati titik fokus. Mau dia dari atas mau dia dari bawah asalkan dia lewat titik fokus, pembiasannya pasti sejajar sumbu utama. Terakhir, sinar datang melalui pusat lensa tidak dibiaskan. Mana itu pusat lensa? Pusat lensa itu adalah di tengah-tengah lensa cembung. Jadi kalau ada sinar lewat sini, nah, otomatis tidak dibiaskan. Artinya tidak belok, tapi lurus terus. Jadi kalau lewat sini belok, wah, udah jelas tuh, salah tuh konsepnya. Nah, sekarang perhatikan nih. Kalau kita perhatikan kan, kalau ini kita sebut sebagai sumbu utama, kalau ini sumbu utama, ini kan kelihatannya dibagi-bagi jadi beberapa ruang nih. Ini ada ruangan di sini nih. Di sini ada ruangan nih. Terus di sini ada juga ruangan nih. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Nah, pada lensa cembung, pembagian ruangannya kayak gimana? Termasuk untuk ruang benda dan ruang bayangan. Pembagian ruangnya seperti ini. Oke. Silahkan di screenshot, silahkan di pause untuk dicatat sambil saya jelaskan. Sama seperti tadi, ini adalah patokan kita di sebelah sini. Jadi ini saya tulis sebagai depan, dan ini saya tulis sebagai belakang. Nah, ruang benda karena lensa ada dua ruangan, ruang depan dan belakang, ya otomatis pembagian ruangannya juga ruang depan dan ruang belakang. Oke. Nah, sekarang ruang benda satu Romawi. Oke. Di depan, jadi sebelah sini nih. Antara lensa dan titik fokus. Benda 2, ruang benda 2 juga masih di depan. Tapi sekarang bendanya terletak di antara F dan 2F. Kalau bingung 2F ini apa? Ingat bahwa 2F itu sama dengan R. Jadi, kalau di sini F dan 2F, kalau di keterangannya di antara titik fokus dan pusat kelengkungan lensa. Jadi 2F ini bisa aja ditulis atau R. Nah, ruang benda 3 Romawi itu di bagian depan dari titik R sampai hingga ke sebelah kiri. Nah, ruang benda 4, semua daerah yang terletak di belakang di belakang lensa cembung yang ini. Oke. Berikutnya, ruang bayangan. Ruang bayangan itu semacam kebalikan dari ruang benda. Jadi kalau ruang benda 1 ada di sini, ruang bayangan 1 ada di sini. Benda 2 ada di sini, bayangan 2 ada di sini. Benda 3 ada di sini, bayangan 3 ada di sini.
dan benda 4 ada di sini, bayangan 4 ada di sini. Perhatikan bahwa ini cuma menandakan posisinya. Oke? Ini tidak menandakan bahwa, oh, berarti bayangannya itu harus selalu terbalik. Nggak gitu. Ini cuma menandakan bahwa ruang bayangan 4, maksud contohnya ya, itu adalah semua ruangan di depan lensa cembung. Artinya lensa cembung itu sisi depannya bisa jadi ruang benda 1, 2, 3, sekaligus akan menghasilkan bayangan yang bisa saja muncul di sini. Gitu juga ruang bayangan. Ruang bayangan itu tidak selalu di bawah, di belakang lensa. Bisa juga di atas. Ini cuma menandai area-area saja. Nih. Set, set. Jadi F, semua di antara F ke lensa, mau dia di atas, mau dia di bawah, itu disebut ruang bayangan 1. Begitu juga berlaku untuk ruang bayangan 2 dan ruang bayangan 3. Dan ruang benda 4 adalah semua daerah di belakang lensa cembung. Kenapa? Karena perhatikan, tidak dibatasi area. Nah, gimana simulasi pembentukan bayangannya? Oke, simulasi pembentukan bayangannya akan saya perlihatkan pada simulasi berikut. Oke, ini adalah contoh simulasi pembentukan bayangan pada lensa cembung. Contoh ya, ini saya atur fokusnya. Nih, ini fokus. So, fokusnya saya atur di 4. Terserah ya satuannya mau 4 cm, mau 4 meter. Nah, sekarang pembentukan bayangan pada lensa cembung paling tidak bisa menggunakan 2 sinar saja dari 3 sinar. Kalau di sini 3 sinar kepake semua nih. Tapi kalau misalnya misalnya pengen pakai 2 sinar juga cukup, tidak apa-apa. Oke, sinar yang mana? Biasanya sih sinar 1 dan sinar 3. Oke, perhatikan contoh. Bendanya saya simpan di sini nih. Nih. Nah, gimana pembentukan bayangannya? Pertama, buat dulu proyeksi sinar satunya di sini. Oke, ingat sinar istimewa 1 sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Oke. Nah, berikut sinar 3 melalui sinar yang datang melalui pusat cermin tidak dibiaskan. Artinya tetap lurus nih. Nah, kalau sudah dapat nih, sudah ada titik perpotongan, langsung aja buat bayangannya di sini. Yang ditarik dari sumbu utama ke titik pertemuan garis-garis sinar istimewa. Oke, dan perhatikan, kalau bayangannya dibuat dari perpanjangan garis, dari pembiasan garisnya, nih, berarti nanti bayangannya akan bersifat nyata, karena tidak dibuat dari perpanjangan. Oke, maksudnya gimana? Ini kan garisnya nih kan langsung nih, emang garis sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya bayangannya dibuat dari garis-garis yang real, nanti akan dihasilkan bayangan yang sifatnya nyata. Contoh menghasilkan bayangan maya kayak gimana? Nih, contoh kayak gini. Nah, perhatikan sekarang. Pakai sinar 1. Set. Set. Oke. Pakai sinar 3. Set. Wah, ternyata kalau ikut sinar istimewa nggak ada ketemunya nih. Ini kan malah makin lebar nih ke sana. Tapi perpanjangannya kalau ditarik ke belakang, ternyata ketemu nih di satu titik. Nah, karena ketemunya di belakang sini, ketemunya karena garis-garis yang sifatnya perpanjangan dari garis-garis sinar istimewa, garis-garis pembiasan tadi, nih harusnya kan membiasnya di sini, perpanjangannya kan ke belakang. Harusnya membiasnya diteruskan ke sini, tapi panjangnya ke belakang. Karena dibentuk dari perpanjangan, maka nanti bayangan yang dihasilkan sifatnya adalah maya. Oke, yang kalau dibedakan, lihat aja nih, dibuat dari putus-putus, garis putus-putus. Atau lihat dari sini, virtual image. Kalau kayak tadi, digeser, set. Nah, berubah tuh keterangannya. Dari virtual image ke real image. Bentuk bayangannya juga dari yang tadinya cuma putus-putus, jadi berganti ke
tidak putus-putus. Oke? Nah, kalau teman-teman ingat soal dalil Edgebach, itu bisa juga nanti dipakai di sini, tapi nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke? Nah, ini kan yang soal cermin cembung. Semoga nanti bisa dipahami. Nah, kalau soal, sorry bukan cermin ya, lensa cembung. Oke, semoga bisa dipahami. Gimana kalau lensanya sekarang adalah lensa cekung? Kita akan bahas setelah video ini. Karena itu, sampai bertemu di video berikutnya.